Mark hadir bersama dua pembalap muda Indonesia, Mario Suryo Aji dari kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama yang berhasil menjadi runner-up di ajang Rookies Cup. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, Mark keluar dari istana didampingi Menpora Erick Thohir serta CEO Injourney Maya Watono. Sebelum berangkat, Mark sempat menyapa wartawan dan menyampaikan antusiasmenya menyambut GP Mandalika akhir pekan ini. Ia menyebut, penampilan di GP Mandalika akhir pekan ini akan menjadi penampilan perdana dirinya setelah meraih gelar juara. Hello everybody. I'm super happy to be back here in Indonesia after being world champion just 3 days ago, and will be the first GP, first circuit after being champion, and I will try to enjoy it a lot. I know that we have a lot of fans here, and it's the best circuit and the best country to enjoy it. So let's see if we can enjoy the Mandalika GP. Thank you very much. Thank you. Selain itu, Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa kehadiran Marc Marquez menjadi momentum penting untuk pengembangan sport tourism Indonesia, sekaligus bentuk dukungan terhadap pembalap muda tanah air seperti Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama. Ya, alhamdulillah tadi Bapak Presiden sudah bertemu juara dunia Marc Marquez. Dia menyampaikan Marc kepada Bapak Presiden, ini sebuah kehormatan bisa ketemu Bapak Presiden. Dan kita lihat dia Indonesia dalam membangun sport tourism ini sangat-sangat dibutuhkan ke depan. Dan ini menjadi bagian tadi pembangunan juga tidak hanya sport tetapi juga tentu buat ekonomi secara menyeluruh. Dan Bapak Presiden juga mengucapkan ini kepada Mario Aji dan Veda untuk menjadi juga pembalap ke depan, ya. Apalagi Indonesia masih punya kontrak dengan MotoGP sampai 2031. Jadi kesempatan juga tadi tidak hanya menonton melihat, tapi kita melahirkan juga generasi muda ke depan. Sekarang Mario udah di Moto2, Veda akan ke Moto3. Amin gitu. Amin. Jadi ini yang kita harapkan. Terima kasih. Dari kami nanti yang ditugaskan dari Pak Menporanya. Ya, salah satunya memang tadi kan satu sport tourism harus ditingkatkan karena impact-nya tidak hanya untuk olahraga tapi juga ekonomi. Kita bisa lihat di Mandalika sekarang ekonomi impact-nya hampir 4,8 triliun, tiket juga hampir habis, ini hal yang positif. Tetapi kami nanti harus menselaraskan bagaimana keinginan Bapak Presiden juga mulai melihat cabur-cabur unggulan tadi. Cabur-cabur unggulan dan juga mendorong banyaknya atlet untuk juga bisa apakah bertanding, apakah training di luar negeri, ya seperti mereka ini trainingnya di Barcelona, di Spanyol. Jadi hal-hal ini yang Presiden harapkan ke depan, dan tentu Pak Presiden juga senang mengenai dana pensiun yang kita akan dorong ya buat atlet dan pelatih, tapi tentu ini menjadi kajian dan proses ke depan. Jadi sangat luar biasa. Masih menunggu jadwal beliau karena mungkin teman-teman media tahu pada saat yang bersamaan juga ada hari besar lainnya. Marc Marquez-nya selesai finish, kan belum pernah finish. Ya nanti kita lihat lah, kan kadang-kadang kalau MotoGP ini yang dilihat actionnya, tapi kan kadang-kadang action itu sesuatu yang ya kita tidak mau bicara hal yang kurang baik lah, ya. Kita tahu Marc Marquez sendiri berapa kali jatuh di sana. Nah, justru ini menjadi tantangan juga, dan saya yakin tadi disampaikan Mandalika salah satu juga sirkuit yang tadi saya juga ketemu Valentino Rossi tadi saya ketemu juga sama. Ya bilang Mandalika ini bagus ya, tapi cukup challenging buat para pembalap. Jadi ya ini memang segmen sendiri buat para pembalap itu. Cukup ya? Masih? Dari Jakarta, Dio Malahu, Simpo TV melaporkan.